Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Anak-anakku yang saya banggakan, calon siswa SMP Negeri 46 Surabaya dalam kepesertaan MPLS SMP Negeri 46 Surabaya tahun ajaran 2021-2022. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita dapat bertemu dalam keadaan daring ya. Dalam penyampaian materi kali ini, sebelumnya Pak Jamal ingin mengucapkan selamat kepada kalian semua ya, yang mana kalian sudah diterima di SMP Negeri 46 Surabaya sebagai siswa dan siswi ya, setelah nanti kegiatan MPLS ini kalian dilantik. Anak-anakku ya, sebelum Pak Jamal menyampaikan materi lebih lanjut ya, kalian nanti akan mendapatkan beberapa hal terkait dengan materi yang akan saya sampaikan, yaitu adalah semacam penugasan yang nantinya akan kalian lakukan, akan kalian ukur terkait dengan materi ini. Yaitu materi yang akan saya sampaikan adalah protokol menjaga kesehatan dan kebersihan. Oh ya, saya hampir lupa. Betul apa kata pepatah, tak kenal maka tak sayang ya. Sebelum saya masuk ke materi, perkenalkan dulu ya, nama saya Jamaluddin SOR, guru PJOK di SMP Negeri 46 Surabaya ya. Anak-anakku, dalam pertemuan kali ini ya, materi yang akan Pak Jamal sampaikan terkait dengan protokol dalam menjaga kesehatan dan kebersihan. Yang pertama adalah dimensi tubuh, di mana dimensi ini terkait dengan kegiatan fisik. Contohnya seperti kegiatan olahraga, melakukan kegiatan refreshing atau bersantai, ya, menjaga pola makan yang sehat, dan melakukan istirahat yang cukup. Sedangkan untuk dimensi yang kedua adalah dimensi otak atau disebut dengan dimensi mental, yaitu kegiatan membaca, mendidik, menulis, belajar, dan melakukan keahlian-keahlian yang kalian miliki. Yang ketiga, dimensi jiwa ya. Terkait dengan dimensi jiwa ini ya, kalian melakukan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan rohani, seperti melakukan meditasi, menulis jurnal, berdoa, menyimak media yang berkualitas untuk menanam rasa kejiwaan atau kerohanian masing-masing kalian. Yang terakhir ada dimensi emosional. Pada dimensi emosional ini anak-anakku ya, kalian diminta untuk dapat menjalin sebuah hubungan yang memberikan pengembangan dan pelayanan atau tertawa terhadap orang lain. Maksudnya seperti apa? Ya. Dalam kalian berkomunikasi, kalian mendapatkan penerimaan yang baik dari lawan komunikasi kalian. Bisa membuat orang bahagia, membuat orang nyaman dan senang terhadap kalian. Next. Selanjutnya, anakku, ya. Sebelum kita berinjak lebih jauh materi ini, mari kita pahami bersama definisi dari kebersihan dan kesehatan. Protokol menjaga kebersihan dan kesehatan, di situ terdapat dua kunci yang perlu kita pahami. Ya. Yang pertama-tama adalah kebersihan. Kebersihan adalah keadaan bebas dari kotoran, termasuk diantaranya debu, sampah, dan bau.
Sedangkan untuk definisi dari kesehatan adalah keadaan sehat dan aman secara fisik, mental, dan sosial. Dari beberapa hal itu, ya, kalian perlu mengetahui beberapa gaya hidup bersih dan sehat yang harus kalian lakukan. Di antaranya adalah menjaga pola makan yang cukup. Yang kedua, olahraga. Yang ketiga, tidak merokok maupun meminum minuman beralkohol. Yang keempat, menggunakan kendaraan yang bebas dari asap. Terus menjaga kebersihan lingkungan seperti tempat tidur, kamar mandi, ya, dan toilet. Dan membuang sampah pada limbah yang disediakan. Anak-anakku, pada gaya hidup bersih dan sehat, ya, kita bahas dulu terkait dengan poin yang pertama, yaitu menjaga pola makan. Dalam melakukan kegiatan ini, ya, janganlah terlalu khawatir apabila kalian diminta menjaga pola makan atau membatasi pola makan kalian atau selera kalian. Selama kamu dapat mengontrol kualitas dan keragaman makanan yang kalian konsumsi serta jumlahnya, perlu kalian ingat, makan makanan yang mengandung gizi seimbang itu adalah makanan yang lebih baik daripada makanan yang minimal gizi seimbang. Buatlah menu 4 sehat 5 sempurna per harinya dengan anggota keluarga kalian, dan juga menentukan jadwal memasak bersama. Artinya apa? Dalam hal ini, selain makanan kalian konsumsi, tapi kalian juga mengetahui kandungan dari makanan yang kalian konsumsi. Contoh, terdapat zat gizi apa saja di dalamnya. Contoh, misalkan kalau kita membutuhkan vitamin, berarti yang harus dilengkapi adalah makanan berupa buah-buahan. Itu contohnya. Next, zat gizi. Kita lihat definisi dari zat gizi sendiri. Senyawa dari makanan yang digunakan tubuh untuk fungsi fisiologis secara normal, ya. Definisi yang luas ini mencakup senyawa yang digunakan langsung untuk produksi energi yang membantu dalam metabolisme atau koenzim, ya, untuk membangun struktur tubuh atau untuk membantu dalam sel-sel tertentu. Next, ya, zat gizi merupakan kebutuhan sehari-hari, terdiri dari bahan-bahan yang mengandung nutrisi tinggi. Di antara dari zat gizi tersebut terdapat sumber tenaga untuk tubuh kita, ya, yang dimana di dalamnya terdapat beberapa karbohidrat yang terdiri dari beras, jagung, kentang, umbi, dan singkong. Sumber protein dapat berupa protein hewani, terdiri dari daging dan ikan, dan nabati, yaitu tahu dan tempe. Sumber lemak berupa lemak hewani dan lemak nabati. Sumber vitamin yang terdapat pada buah-buahan dan sayur-sayuran, serta sumber mineral dan sumber air. Next, indeks massa tubuh, ya, untuk seseorang wanita memiliki perbedaan dengan indeks massa tubuh seorang laki-laki. Seperti paparan di layar, ya, indeks massa tubuh wanita kita lihat limitnya lebih kecil daripada 17,0 itu terkategori sangat kurus. 17,0 sampai dengan 18,4 kategori kurus.
18,5 sampai dengan 25,0 itu kategori normal. 25,1 sampai dengan 27,0 kategori gemuk, dan lebih besar daripada itu yaitu 27,0 obesitas atau kegemukan. Di sebelahnya adalah rumus untuk mengukur IMT untuk laki-laki maupun putri, ya, yaitu berat badan dibagi tinggi badan, ya, kali tinggi badan dengan satuan meter. Selanjutnya dikali 1000. Maaf, ini kali 1000-nya tidak tercantumkan. Next. Sedangkan untuk IMT atau indeks massa tubuh laki-laki rumusnya sama, ya. Hanya yang membedakan hasilnya. Apabila rentang beratnya lebih sedikit dari 18 kg, itu termasuk kategori kurus untuk laki-laki. Sedangkan 18 sampai dengan 25 kg itu kategori normal. 25 sampai dengan 27 kg itu kegemukan, ya. Sedangkan untuk laki-laki obesitas, ya, yaitu lebih besar daripada 27 kg. Jadi perbedaannya terdapat pada gemuk dan obesitasnya antara laki-laki dan perempuan. Selanjutnya anak-anakku, yang kedua, selain pola makan yang sehat, yaitu melakukan olahraga yang rutin. Olahraga dengan senam, mungkin di kamarmu atau berjalan-jalan kaki di sekitar rumahmu selama 30 menit sudah melakukan kegiatan olahraga. Lakukanlah kegiatan tersebut secara rutin setidaknya 3 hari dalam seminggu. Atau kalau kamu berminat dengan salah satu cabang olahraga, misalnya melakukan kegiatan renang, bulu tangkis, sepak bola, atau cabang olahraga yang lain yang sekiranya kalian tekuni, kamu dapat berkonsentrasi dengan cabang olahraga tersebut, ya, sesuai dengan yang kalian tekuni. Selanjutnya, tidak merokok dan tidak minum minuman keras atau minum minuman yang beralkohol. Memang benar bahwa seseorang tidak langsung mati atau sakit setelah menghisap sebatang rokok atau meneguk segelas minuman beralkohol. Tetapi kalian harus tahu, keluargamu harus tahu akan menerima dampak negatifnya setelah sekian waktu kalian mengkonsumsinya. Ada banyak cara untuk menjauhi rokok dan minuman itu, tapi hal pertama yang dapat kamu lakukan adalah mengatakan tidak. Tidak apabila ada yang menawarkannya pada kalian, seperti teman kalian atau tetangga kalian. Yang keempat, mengurangi penggunaan kendaraan bermotor dengan menggantinya berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Cobalah kalian sedikit merasa capek dan pegal ketika kalian terpaksa merubah kebiasaan tersebut dengan menggunakan sepeda kayu atau berjalan kaki untuk menuju sekolah atau ke tempat-tempat latihan PMR misalkan, atau ke tempat-tempat yang lain. Tapi sangat banyak manfaatnya, ya, akan kamu rasakan setelah kalian terbiasa melakukan hal-hal yang positif ini tanpa menggunakan kendaraan bermotor. Selanjutnya, menjaga kebersihan lingkungan seperti kamar mandi, tempat cuci tangan, toilet atau MCK di sekitar kalian. Setiap keluarga seharusnya punya kamar mandi, tempat cuci atau toilet yang bersih. Bayangkan saja kalau di rumahmu tidak ada fasilitas MCK seperti itu. Setiap harinya kamu akan merasakan kesulitan untuk mandi secara teratur, mencuci
bagi kalian dan memenuhi hajat kalian. Apabila di lingkungan tempat tinggal kalian hanya ada fasilitas MCK, namun yang dipergunakan bersama tidak menjadi masalah, karena yang penting adalah bagaimana kalian atau anggota keluarga kalian yang mempergunakannya selalu menjaga fasilitas umum tersebut dengan cara merawat kebersihan dan kenyamanannya. Yang terakhir, pembuangan sampah dan limbah keluarga. Sampah dan limbah keluarga, ya, baik itu sampah maupun air bekas mandi, mencuci piring ataupun pakaian, dapat mengotori lingkungan kalian. Sampah dan limbah keluarga dapat mengotori sumur, sungai, waduk, danau dan laut dapat terkontaminasi akibat sisa limbah. Kita dapat menjaganya dengan mengajak warga sekitar. Sampah dan limbah keluarga juga dapat menimbulkan bau busuk, kotor, dan menjadi sarang nyamuk dan lalat yang dapat menurunkan penyakit. Agar sampah dan limbah keluarga tidak mengganggu kenyamanan dan menimbulkan penyakit, sebaiknya kamu membuang sampah pada tempatnya. Sampah yang telah disediakan pembuangan limbah keluarga harus dipastikan mengalir dengan sistem drainase atau penyaluran limbah yang kompleks tempat tinggalmu. Ya, pisahkan sampah organik dan non organik sehingga dapat didaur ulang sebagai pemanfaatan limbah. Next, anak-anakku, dari materi yang Pak Jamal sampaikan ini, ya, harapan Pak Jamal kalian dapat mengimplementasikan, ya, mengaplikasikan materi-materi ini di tempat tinggal kalian maupun di sekolah. Ya. Ini ada beberapa tugas yang perlu kalian laksanakan terkait dengan penyampaian materi kali ini, yaitu adalah melakukan proses pengukuran. Proses pengukuran terkait dengan IMT, indeks massa tubuh. Caranya gampang, tadi sudah disediakan rumus yang sudah ada hitungannya, ya. Nanti kalian lakukan, ya, sesuai dengan prosedur yang nanti akan Pak Jamal tampilkan. Slide-nya berupa video, ya. Penugasannya, masing-masing siswa mengukur indeks massa tubuh. Jadi masing-masing siswa, ya, ini per orang. Selanjutnya, ya, dikumpulkan dalam bentuk foto, ya, pada link form yang nanti, nah ini di bawahnya, ya, yang akan kalian masukkan, kalian upload foto atau catatan oret-oretan yang kalian buat untuk di-upload di link form yang sudah disediakan ini. Next. Berikut adalah video cara menghitung IMT, ya, untuk kalian lakukan di rumah. Cara menentukan status gizi pada orang dewasa, ya, yaitu yang pertama-tama adalah kalian tentukan dulu timbangan berat badan kalian, ya. Lalu kalian ukur, ya, ukuran tinggi badan, ya. Ukuran tinggi badan, dan siapkan juga kalkulator untuk kalian melakukan hitungan sesuai dengan rumus yang sudah diberikan. Ini rumusnya, IMT sama dengan berat badan dibagi tinggi badan dikalikan 1000, ya. Ini yang benar, ya. Berat badan satuannya kilogram, tinggi badan satuannya sentimeter.
Ini ada contoh. Misalkan berat badan 60 kg dengan tinggi badan 178 cm. Ya. IMT-nya kita hitung 60 dibagi 178 dikali 178 dan dikali 10. Hasilnya sama dengan 18,9. Lihat hasilnya. Contoh tersebut masuk pada kategori berat badan kurang, ya, karena lebih kecil dari 18, berat badan normal pada masuk 18,5 sampai dengan 22,9. Ya, ini kita lihat sama. Ya, sekian video terkait dengan cara pengukuran indeks massa tubuh seseorang, anak-anakku. Untuk materi ini sudah selesai. Harapan Pak Jamal kalian dapat mengambil pengetahuan ini dengan baik dan kalian laksanakan, kalian implementasikan di masyarakat maupun nanti ketika kalian berada di sekolah. Cukup sekian dari Pak Jamal, kurang dan lebihnya mohon maaf. Jangan lupa, ya, tugasnya tadi kalian kirim di link yang sudah Pak Jamal berikan. Apabila nanti ada yang kurang cukup jelas, nanti bisa menghubungi panitia MTLS SMP Negeri 46 Surabaya tahun 2021-2022. Akhirul kalam, assalamualaikum